The whispers in the morning. Kita akan membacakan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum muda-mudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk satu dalam doa, meminta tuntunan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus boleh menuntun kita untuk memahami apa yang akan kita baca, serta melaksanakannya dalam kehidupan. Satu dalam doa, kita berdoa. Seperti rusa yang haus merindukan aliran sungainya, begitu juga dengan jiwa-jiwa kami Tuhan yang hadir di saat ini, di persekutuan ini, merindukan sebuah alarm dalam bentuk firman Tuhan-Mu sebagai pengingat di dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami berbagi dalam bentuk membaca, mendengarkan, serta melaksanakannya, karena Tuhan Yesus mau menghadirkan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh disatukan hati dan pikiran untuk dapat memahami serta melaksanakan apa yang menjadi bacaan kami di dalam firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami yakin dan percaya Engkau mau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Lalu hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk siapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pasal pembacaan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Roma pada pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakan untuk kita semua. Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup oleh Roh. Pada ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa karena kedagingan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua, dan barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita yang kiranya boleh kita hadirkan di tengah-tengah persekutuan kita, terlebih khusus di Minggu Paskah yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sangat mengharapkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki kabar yang baik, yang mungkin selalu kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, walau begitu banyak persoalan kehidupan kita. Tapi saya yakin ya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita di setiap proses kehidupan kita. Semangat untuk kita semua, semangat untuk teman-teman mahasiswa, semangat untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga penerus gereja dan bangsa, yaitu para kaum muda-mudi. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
serta kaum muda-mudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi juga. Kita telah masuk pada Minggu Paskah kelima dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu kebangkitan Kristus membangkitkan tubuh yang fana. Fana berarti tidak kekal, berarti juga lenyap, hancur, ketiadaan. Ayat Alkitab yang kita dalami di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Kemudian mengajarkan kita atau menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu, yaitu kejadian di jemaat Roma. Yang dimana pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita melihat ke belakang pada sejarah jemaat di Roma, bahwa pada saat itu jemaat di Roma banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian melenceng daripada apa yang telah Allah itu kehendaki. Pesta pora, minum mabuk, perzinahan, dan hal-hal negatif lainnya terjadi di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari serta kaum muda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita melihat ada seorang tokoh yang mungkin saya sebutkan namanya saja, Bapak Ibu Saudara-saudari sudah sangat mengenal beliau, yang cerita atau profil beliau selalu diceritakan di mana-mana, yaitu Paulus. Paulus adalah salah seorang tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yang dimana Paulus juga berperan penting di dalam kejadian atau peristiwa fenomena yang terjadi di jemaat Roma pada saat itu. Paulus kemudian datang kepada jemaat Roma dengan sebuah semangat hidup, dengan sebuah keyakinan bahwa Paulus ingin mengajarkan atau Paulus ingin menghadirkan sebuah kehidupan yang kemudian jemaat Roma bisa melakukan atau mencontohkan sebagai cara hidup di mana hidup sesuai dengan roh, hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Lalu pertanyaan yang mendasar yang boleh kita tanyakan sekarang adalah pertanyaan yang simpel, yaitu bagaimana hidup menurut roh dan bagaimana hidup yang menurut daging itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hidup di dalam roh berarti hidup yang menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hidup dengan kedagingan adalah hidup mengikuti naluri manusia, yakni minum mabuk, pesta pora, berzina, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terjadi pada saat itu di jemaat Roma, Bapak Ibu Saudara-saudari, kaum muda-mudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jemaat Roma sudah sangat melenceng dari apa yang firman Tuhan katakan, yaitu melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kemudian seorang tokoh yang begitu populer kita kenal dan begitu berjasa di dalam kekristenan, yaitu Paulus, mengajak teman-teman kita di Roma, saudara-saudari kita di Roma, untuk bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang baik, membantu teman-teman yang lagi kesusahan, hidup untuk memiliki satu tujuan, yaitu membangkitkan kedamaian, sukacita, dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang positif. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu apa yang terjadi? Saat orang Roma tidak menaati apa yang dikatakan Paulus. Jadi ketika Paulus datang ke jemaat di Roma, lalu kemudian Paulus mencoba untuk mendekati mereka dengan metode-metode di mana harus kembali kepada jalan yang seharusnya. Dan kemudian jemaat Roma dengan tegas menolak itu. Menolak dalam arti mereka tidak mendengarkan dan mereka tidak menaati. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah murka terhadap mereka. Allah murka terhadap mereka, dan menurut Paulus bahwa
ketika Allah murka maka binasalah orang-orang, binasalah kehidupan ini. Dan menurut Paulus bahwa orang yang percaya adalah orang yang akan diselamatkan. Orang yang percaya apa artinya? Bahwa orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang kemudian sudah jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kemudian ada sebuah kesadaran bahwa Kristus telah bangkit. Kristus telah menjadi sebuah tokoh teladan bagi kekristenan dan juga umat Kristen. Oleh karena itu sudah saatnya untuk kita merubah perilaku kita. Ada satu ilustrasi di akhir khotbah saya ingin ceritakan. Ada seorang bapak datang ke tukang pangkas rambut ya, bukan pangkas rumput ya. Datang ke tukang pangkas rambut, lalu kemudian dia menanyakan kepada tukang pangkas rambut, karena kebetulan pada saat itu tukang pangkas rambut sedang memutar sebuah video yang berlangsung yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Lalu dia bertanya kepada si tukang pangkas, dia menanyakan seperti ini. Masihkah engkau percaya kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa? Tukang pangkas menjawab, ya saya sangat percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lalu dia mengatakan, kalau Allah Maha Kuasa, lalu kenapa terjadi bencana di mana-mana, gunung meletus, tsunami dan lain-lain sebagainya? Lalu kenapa masih terjadi kemiskinan dan lain-lain sebagainya? Dan kenapa Anda masih menjadi tukang pangkas sampai sekarang? Kenapa Anda tidak minta saja kepada Allah bahwa Allah mengaruniakan hidupmu yang mewah, yang tidak perlu susah payah kerja lagi? Lalu kemudian beliau hanya terdiam dengan keyakinan beliau. Setelah beliau si tukang pangkas rambut selesai memotong rambut, si pengunjung dia kemudian keluar mencari angin segar di luar. Tiba-tiba di luar yang menarik di sini adalah dia bertemu seorang pemuda yang berambut gondrong. Lalu kemudian dia tanpa permisi dia langsung menarik pemuda itu masuk ke dalam tempat pangkas rambutnya. Lalu dia bertanya kepada bapak yang tadi bertanya kepada dia. Dia mengatakan, Pak, menurut bapak kenapa masih ada pemuda yang gondrong? Kenapa anak ini atau pemuda ini gondrong? Lalu bapak itu mengatakan bahwa ya karena dia tidak memotong rambutnya. Dia bilang, iya tapi kan sudah ada tempat pangkas rambut, kenapa dia masih gondrong? Ya karena dia tidak datang kepada pemangkas rambut untuk memotong rambutnya. Yang menarik di sini Bapak Ibu. Lalu kemudian dengan wajah yang tersenyum dan dengan hati yang gembira, dengan semangat yang penuh kegembiraan, dia menjawab bahwa apa yang barusan Bapak jawab terhadap pemuda yang gondrong, yang tidak mau, yang kemudian kenapa dia masih gondrong karena dia tidak ke pangkas rambut, sama halnya dengan pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya bahwa mengapa masih begitu banyak bencana alam dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan manusia, pembunuhan, perzinahan dan lain-lain, dan mengapa ada kemiskinan, mengapa ada kemiskinan di mana-mana? Mengapa? Kata mengapa itu ya karena segala sesuatu telah disediakan, tetapi kita sebagai umat manusia tidak datang kepada Allah untuk meminta itu. Ini lucu. Kenapa lucu? Karena kemudian itu menusuk Bapak itu sendiri. Apa yang harus kita pelajari dari semua ini? Dari ilustrasi yang saya mau kasih. Yang mau saya bilang bahwa saya yakin Bapak Ibu dan saya seringkali melakukan itu. Bahwa kita lupa bahwa segala sesuatu telah disediakan. Tetapi kemudian kita hanya duduk di rumah, kita hanya sibuk main game, kita hanya sibuk bercerita busuk orang, mungkin bisa jadi kita hanya sibuk untuk iri dan lain-lain sebagainya, tanpa kita menyadari bahwa berkat telah Tuhan sediakan. Lalu kemudian bagaimana untuk kita capai? Ora et labora, bekerja dan berusaha. Kita lupa bagaimana caranya bersyukur, yaitu dengan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan kita. Namun esensi yang paling penting yang kita dapatkan dari ilustrasi tadi bahwa terkadang sebagai manusia, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara juga sering melakukan kelalaian itu. Bahwa kita merasa hidup kita tidak berarti, tidak ada Tuhan. Kita merasa bahwa kok hidup saya begini-begini terus ya.
sudah berusaha kok begini-begini terus ya. Kok saya ditinggal di saat lagi cinta-cintanya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan itu. Namun esensi yang perlu kita pelajari adalah yang mau saya bilang Bapak Ibu, bahwa kerjakan apa yang kita doakan, atau doakan apa yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita doakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati dari khotbah kita. Haleluya.